Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mau kasih rekomendasi bagi kalian, tapi khusus bagi kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton film-film ini. Karena film-film ini adalah film Mandarin era 90-an yang diperuntukkan bagi kalian yang udah cukup umur, era 90-an ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video dari saya, oke? Langsung aja, yang pertama ada Doctor of Darkness tahun 93. Film ini menceritakan mengenai penyelidikan kisah pembunuhan sadis nih guys, dimana ditemukan banyak mayat-mayat yang sadis dibunuh dan ternyata pelakunya seorang wanita muda. Kemudian flashback dimana si wanita ini membunuh para pria-pria tersebut secara sadis karena dia telah dilecehkan. Waduh. Kemudian berikutnya masih dengan Doctor of Darkness, kali ini yang kedua menyusul kesuksesannya yang pertama tahun 94. Kisahnya mirip-mirip yang pertama nih guys, tapi pemerannya berbeda. Ini yang kedua cantik ya guys ya. Dimana diceritakan mengenai suami istri, dimana mereka mengalami kecelakaan mobil dan mereka harus menginap di tempat penduduk setempat. Dan ternyata di tempat tersebut si wanita ini dilecehkan nih guys. Dan kemudian banyak sekali hal-hal yang menimpa wanita ini, termasuk meninggalnya suaminya. Kemudian si wanita ini menuntut balas dendam dengan membunuh dan mencari para pria-pria yang telah melecehkannya dan menghancurkan hidupnya secara sadis. Dan ternyata tidak hanya itu, ternyata dia menemukan konspirasi-konspirasi di baliknya. Berikutnya didasari pada kisah nyata dan di film ini judulnya Dr. Lam tahun 92. Jadi ceritanya terjadi pembunuhan berantai nih guys yang menimpa para wanita-wanita muda, dan tersangkanya si cowok ini yang diperanin oleh Simon Yam, dimana ia menyamar sebagai sopir taksi. Kemudian ia menculik wanita yang naik sendirian dan ia foto secara tanpa selai benang pun, dan ia siksa sampai meninggal nih guys. Dan kemudian terjadilah kegemparan dan difilmin, jadilah film ini juga tahun 92. Yang pasti ini film juga kejam ya guys ya, jadi kalian juga harus siapin mental kalau nonton film yang satu ini. Oke, ini dia Dr. Lam tahun 92. Berikutnya ini dibintangi oleh artis-artis ternama nih guys pada masanya, dan cowoknya pun Simon Yam lagi tadi yang kita bahas ya. Judulnya nggak bisa saya baca karena nanti saya dimarahin. Tahun 92 menceritakan mengenai para wanita-wanita yang dilatih nih seperti Charlie Angel ya guys ya, kalau kalian tahu Charlie Angels. Tapi bedanya ini diselingi oleh banyak sekali adegan mantap-mantapnya guys. Gak cuma cowok cewek, tapi juga ada cewek sesama cewek juga. Dan ternyata film ini sukses besar ya, karena menjual nama-nama bintang besar Hong Kong ini ya guys ya. Dimana artis-artisnya pun gak main-main, apalagi ceritanya. Dan sekali lagi ini khusus bagi kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton film-film ini. Kemudian berikutnya ini juga saya nggak bisa baca judulnya, tahun 96. Simon Yam lagi, gila nih cowok ya. Bercerita mengenai seorang cowok di mana ia bermimpi pada suatu hari akan menjadi produser terkenal. Ia pun hidup dengan pacarnya yang menopang kehidupannya hingga suatu hari ia mendapatkan tawaran membuat film dan ia pun bersemangat. Tapi ternyata film tersebut adalah film mantap-mantap dan ia pun mulai bingung apakah idealismenya yang ia pegang ataukah uang yang harus ia pegang. Next ada Days of Being Wild tahun 90. Film ini menggambarkan kisah kasih di mana terjadi pada masa lalu, pada remaja-remaja masa lalu nih guys, dan menceritakan 6 kisah cinta yang berbeda. Dan tidak semuanya berakhir bahagia ya guys ya. Dan tentu saja film ini sekali lagi diselingi oleh adegan mantap-mantap. Jadi nggak henti-hentinya saya harus ngomong khusus bagi kalian yang udah cukup umur aja yang boleh nonton film ini. Tapi nggak cuma itu, ceritanya pun bagus ya guys ya, mengenai kisah cintanya ini. Ada yang sedih, ada yang senang, tapi juga ada yang romantis. Kemudian berikutnya ada film Diary of a Serial Killer tahun 95.
Ceritakan seorang cowok yang tidak pernah mendapatkan kesenangan dari istrinya hingga akhirnya ia mendatangi dan menyewa para wanita night butterfly alias kupu-kupu malam. Dan ternyata dia malah menyiksa para wanita tersebut demi kesenangannya dan kemudian membunuhnya. Dan polisi pun berusaha menyelidiki kasus tersebut, dimana ternyata nggak mudah guys menyelidikinya karena si cowok ini pinter banget dan hampir tidak meninggalkan jejak. Nah, ini dia Diary of a Serial Killer. Dan sekali lagi, ini film juga kejam ya guys ya. Jadi kalian harus siapin mental kalau nonton film yang satu ini. Kemudian berikutnya ada film Ghost Killer tahun 92. Sebenarnya ini tentang hantu sih guys, tapi ternyata juga diselingi banyak adegan mantap-mantapnya. Diceritakan pasangan suami istri dibunuh dan kemudian si suami ini arwahnya gentayangan dan mulai mencari manusia untuk ia hinggapi nih. Dan kemudian ia pun menemukan seorang manusia yang mampu ia rasuki. Tapi ternyata si cowok yang ia rasuki ini malah sebenarnya mau melamar pacarnya guys. Akhirnya nggak jadi dan malah jadi saluran ajang pembalasan dendam nih. Karena ternyata hantu yang merasukinya ini akan membalas dendam pada pembunuhnya. Gimana kisah selanjutnya? Silahkan kalian tonton. Kemudian berikutnya ada Street Angels tahun 96. Diceritakan pemilik sebuah klub malam jatuh cinta pada salah satu pekerjanya yang cantik. Tapi ternyata ia mencurigai apakah pekerjanya ini sebenarnya seorang mata-mata dari saingannya. Ia pun mulai menyelidiki nih guys, apakah si cewek ini beneran mata-mata atau enggak. Dan hal itu membuat cintanya ini naik turun. Dan film ini layak banget kalian tonton karena ada lucunya, ada tegangnya juga. Tapi yang pasti khusus bagi kalian aja yang udah cukup umur yang boleh nonton film ini. Karena banyak sekali menyajikan adegan mantap-mantap. Oke, ini dia Street Angels tahun 96 yang lagi-lagi dan lagi dibintangi oleh Simon Yam tadi yang kita bahas terus ya. Oke, itu dia guys film-film Mandarin era 90-an yang ternyata banyak sekali menyajikan adegan mantap-mantap. Jadi khusus bagi kalian aja yang udah cukup umur yang boleh nonton. Oke, sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Maaf apabila ada yang salah-salah, harap dimaklumin dan ditunggu masukan-masukannya. Baik itu rekomendasi film ataupun masukan-masukan yang lain, tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Bye-bye, sehat selalu, bahagia selalu. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya. Oke, bye-bye.